Hey, thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our initial meeting of the teaching practicum. Ini pertemuan awal ya, PLP 2022 yang dinilai 20 SKS ya. Baik. Tentu saja PLP 20 SKS ini sudah diperkenalkan oleh Satuan PLP ya. Kalian sudah diundang untuk pertemuan. Namun kita perlu sebagai program studi untuk bertemu ya, mengawali perkuliahan PLP 2 kali sebelum di lapangan dan 2 kali setelah di lapangan pada hari ini ya pagi 18 Juli 2022 jam 9. Ya. Rangkaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama saya akan memberikan orientasi tentang studi kalian ya tahun 2019 ya. Ini kebetulan tahun terakhir ya semester gasal 2022-2023 dan semester genap 2022-2023. Tahun terakhir ya tentu saja dengan harapan pada tahun terakhir ini semua kalian tingkat kelulusannya adalah 100% ya. Yang pertama itu saya akan memberikan orientasi ya. Yang kedua, saya akan memberikan orientasi tentang tagihan-tagihan PLP ya, yang diampu oleh dosen mata kuliah kalian. Jadi tagihan-tagihan PLP-nya apa saja ya, terus nanti inti dari perkuliahan PLP itu apa saja. Yang ketiga, saya akan membahas tentang ini. Kurikulum Merdeka atau implementasi kurikulum Merdeka ya. Kenapa? Karena sebagian di antara sekolah tujuan PLP kalian mungkin ya sudah melaksanakan mengimplementasikan kurikulum Merdeka tahun 2022 ini gitu ya. Baik, saya akan berbagi layar. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang orientasi studi kalian ya di tahun terakhir ini. Ya, izinkan saya menyampaikan ini. Ya, jadi tentu saja kalian akan heran ya dulu pada saat awal 2019 mungkin diberi orientasi kurikulumnya itu begitu pada waktu itu mungkin ya pada saat itu kaprodinya akan Bu Ririn ya begitu. Nah namun di tengah jalan tahun kedua kalian saya beritahu bahwa kurikulum kalian itu berubah ya berubah sejak semester 3 ya menjadi kurikulum Merdeka ya MBKM ya MB ya apa MBKM, kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka. Ya, kalian adalah angkatan pertama yang MBKM. Gitu. Sebagaimana saya sampaikan dulu di awal semester 5 bahwa kalian itu semester 5, semester 6, semester 7 itu 3 tahun, 3 semester yang inti dari MBKM. Ya. Nah, bagaimana kalian sudah melewati 1 tahun, 2 semester itu dan 1 tahun berikutnya, ya, ini yang perlu kita bahas begitu. Nah, harapan saya pada semester ini, ya, Gasal 2022-2023, kalian akan melaksanakan PLP 20 SKS, itu ya. Di PLP 20 SKS tentu saja
merupakan implementasi dari MBKM. Jadi MBKM kalian itu 20 tambah 20 tambah 20. Ya. Berapa? 60. Ya, itu sudah jauh melebihi tagihan dari kementerian. Kementerian kan membolehkan 40 SKS ya, belajar di luar ini ya. Minimal 40. Nah, UNESA ini 60 SKS. Karena itu UNESA ini nomor 1 se-Indonesia. Ini tahun kedua nomor 1 se-Indonesia untuk implementasi MBKM perguruan tinggi. Tahun lalu sudah nomor 1, tahun ini nomor 1 ya. Ini karena program-program yang seperti ini ya. Nanti di sesi kedua akan saya bahas secara mendetail tagihan masing-masing rincian mata kuliah PLP ya. Itu wajib. Nah, karena secara resmi semester ini 20 SKS itu tidak bisa ditambah apa-apa gitu ya. 20 SKS-nya itu udah utuh, itu tidak boleh ditambah apa-apa karena MBKM. Namun supaya kalian ini bisa nanti itu menyelesaikan studi tepat waktu ya. Ingat ya, terakhir kalian menyentuh mata kuliah yang berkaitan dengan skripsi itu yaitu pada saat semester 4 ketika kalian menempuh mata kuliah thesis proposal writing ya. Nah, ini artinya sudah 1 tahun kalian itu meninggalkan ya rencana skripsi kalian. Nah, karena itu pada semester ini 2022-2023 Gasal, kalian saya wajibkan nanti ya untuk memilih dosen pembimbing skripsi ya lewat JIFOM yang akan segera saya bagikan ya. Kenapa kok demikian? Ini supaya dalam waktu 1 semester ini kalian merujuk kembali ya apa yang sudah direncanakan. 1. Yang kedua, nanti supaya pada saat di lapangan kalian itu bisa ngambil data ya. Apabila memang proposalnya match di situ di konteks yang kalian nanti PLP gitu. Ya sekalian aja ngambil data ya. Ngambil data berupa macam-macam apa saja yang terkait dengan proposal itu. Sehingga apabila sudah mencocokkan ya antara proposal yang dulu ya dengan konsultasi dosennya nanti dengan data yang dikumpulkan selama PLP nanti semester depan itu sudah langsung ujian skripsi gitu ya semester genap 2022-2023. Kalau memilih dosen pembimbing skripsi nanti harapan saya kan dulu ada dosen thesis proposal writing, tapi pada waktu itu kan 1 dosen 11 mahasiswa. Sedangkan pembimbing skripsi itu tidak boleh gitu. 1 dosen itu maksimal ya, maksimal 5. 1 dosen maksimal 5. Artinya dulu di kelas thesis proposal writing yang asalnya 11 ya itu harus ya ada 6 orang atau bisa lebih itu yang harus pergi ya beralih ke dosen lain untuk menjadi dosen pembimbing skripsi. Nah, tentu saja dengan peralihan ini nanti akan bisa jadi banyak masalah. Masalahnya apa? Ya, masalahnya mungkin ya penyesuaian dengan dosen baru ya, dosen pembimbing ya. Topiknya mungkin perlu di-adjust dan lain-lainnya. Dan itu butuh waktu. Karena itu meskipun kalian semester ini tidak memprogram skripsi, kalian wajib memilih dosen pembimbing skripsi ya. 1 dosen maksimum 5 ya. Sekali lagi maksimum 5. Nanti akan saya bagikan Google Form-nya ya. Bisa besok gitu ya. Nah, apabila nanti sudah memilih dosen pembimbing skripsi lewat Google Form ya. Nanti akan saya verifikasi, kemudian saya bagikan ke kalian, mungkin kita akan ketemu lagi melalui Zoom gitu ya. Untuk apa? Untuk memastikan benar nggak ini dosennya ini ya, nah, gitu ya. Sehingga kalau semuanya sudah clear, fixed gitu ya, nanti kalian sudah bisa ya, karena saya nanti akan memasukkan kalian ke dalam data Simontasi. Simontasi adalah sistem monitoring ya skripsi dan tugas akhir ya. Sistem monitoring ya tugas akhir dan skripsi ya, TA dan skripsi ya, Simontasi ya.
Karena harus saya entry kan dulu data kalian ke dalam simultasi, kemudian baru nanti kalian sesuai dengan kesepakatan, nah dosen pembimbingnya ini itu dan lain-lainnya, kalian memilih dosen ini sesuai dengan kesepakatan daftar yang sudah kita sepakati, memilih dosen pembimbing skripsi di simultasi. Jadi nanti di tahap 1 ini nanti saya yang harus ngetrikan dulu nama dan NIM ya, kemudian dan judul ya, baru nanti kalian memilih dosen kembali lagi di sini, memilih dosen tapi yang sudah kita sepakati, yang hasil rembukan di hasil lewat Google Form. Kemudian tentu saja setelah selesai ini tahap 1 dosennya mengklik OK gitu, kalian harus mulailah mendraft, menulis proposal skripsinya atau merevisi yang dulu begitu ya. Sehingga nanti di akhir, harapannya nanti di akhir ini semester gasal 2022-2023 karena kalian sudah selesai ini PLP, kalian sudah bisa seminar proposal skripsi, yaitu apa, simultasi tahap 2 begitu. Jadi ini pada saat gasal 2000 ini, nah, ya yang di sini ini saya melupakan di sini, harusnya yang saya ini ya memprogram skripsi di KRS ini harusnya memprogram skripsi ya, skripsi 6 SKS ya di KRS ya gitu. Jadi lupa, ini saya perlu sampaikan ya. Jadi genap 2020-2023 kalian harus memprogram skripsi 6 SKS di KRS ya. Nah, di situ kalau sudah memprogram skripsi 6 SKS, loh, artinya gimana? Seumpama nanti di semester gasal 2020-2023 ini kalian belum sempat seminar proposal, nggak ada masalah, nanti bisa lanjut di genap ini 2020-2023 ya. Jadi nanti ini setelah memilih dosen ini nanti dosennya di SK-kan sebagai pembimbing, nanti kalian bisa lanjut ke tahap 2 nanti di semester genap 2020-2023 kalian memprogram skripsi 6 SKS ya, baru lanjut ke tahap 3 ujian skripsi ya. Nah, tahap 4. Nah, misalnya ujian misalnya tadi seminarnya di awal semester, kemudian validasi instrumen di minggu ketiga. Ujian skripsi kan nanti mungkin nulisnya ya, jadi nulis skripsinya ya, dan ujian skripsinya bisa mulai di pertengahan semester ya, bisa ya begitu. Ujian skripsi. Nanti setelah ujian skripsi nanti harus publikasi artikel di jurnal. Jadi pada saat semester berakhir ya kalian sudah tinggal mengisi SIM yudisium dan SPK begitu ya. Jadi dengan demikian saya berharap bahwa kalian semua nanti 100% lulus tepat waktu, yaitu di semester 8 begitu. SPK itu ya adalah surat pernyataan kelulusan begitu ya. Jadi itu rencana kalian ya untuk rasa studi kalian semester tahun terakhir, yaitu semester gasal 2022 dan 2023. Coba saya ingin mungkin ada pertanyaan dari kalian tentang rencana ini. Silakan bertanya. Bisa kalau nggak langsung bertanya bisa nulis di ini chat box ya. Silakan. Halo, silakan bertanya. Kalau enggak langsung ini raise hand ya, silakan nulis di chat box. Ada? Ya, silakan juga. Sebenarnya saya ingin memperjelas saja sih Pak. Berarti kan untuk semester ini itu yang kita KRS-an nanti itu hanya untuk PLP saja ya Pak ya. Betul. Berarti betul. Hanya untuk PLP. Ya, berarti untuk yang persiapan Sempro itu kami menunggu G-form dari Bapak dan nanti kalau sudah kami mengakses ke simultase. Iya Pak ya. Iya, jadi nanti setelah G-form diisi itu kan nanti kan saya bisa ini melihat. Jadi mungkin dosen tertentu itu kelebihan ya, kelebihan peminat gitu ya. Ya, kan tadi saya sampaikan maksimum 5. Jadi
Artinya nanti kalau dosen tertentu kelebihan lebih dari 5 kan harus dipindahkan ke dosen yang lain. Artinya di situ kita perlu nanti negosiasi ya. Oh, ada saya ngajak Zoom lagi atau bagaimana supaya fix gitu. Jadi satu dosen maksimum 5. Nah, kalau sudah fix baru nanti saya entry kan ya. Data itu saya masukkan ke simulasi ya tahap 1 ya. Kalau sudah simulasi tahap 1, kalian baru nanti bisa lihat di simulasi. Kalau sudah saya masukkan datanya. Gitu. Oh, nama saya sudah masuk simulasi, tapi belum ada dosennya. Nah, baru kalian menggunakan data yang kesepakatan kita itu untuk memilih dosen di simulasi. Nanti dosennya nanti ngeklik validasi gitu. Ya, dari situlah istilahnya secara resmi ya dosen akan di SK-kan sebagai dosen pembimbing skripsi dan kalian secara resmi menjadi anak bimbingan skripsinya gitu ya. Tetapi itu tidak terekam di KRS, nggak ada masalah karena terekamnya di simulasi gitu ya. Nah, KRS-nya nanti semester depan. Nah, gitu. Kenapa? Karena kan nanti yang paling penting adalah nilai ujian skripsinya itu harus pada saat kalian memprogram skripsi, begitu. Jadi semester depannya itu kan ujian skripsinya, begitu ya. Begitu ya. Jadi kalau Diva sampai jawabannya sama, semester ini hanya full PLB ya. Berapa lama G-form? Ya ini ya saya akan ngedraft ini hari ini, mungkin besok mungkin bisa saya bagikan ke kalian ya. Oke. Terus itu siapa tadi? Viola. Sekarang Zarifa ya. Untuk G-form memilih dosen preskripsi apa saja? Haruskah menulis judul? Oh ya, betul ya. Jadi nanti di G-form itu nanti kalian saya minta nama, NIM, kemudian calon judul skripsi, kemudian memilih dosennya. Nanti tinggal pull down saja. Nah, ini semua nama dosen nanti saya berikan di sana. Kalian tinggal milih dosennya siapa. Gitu ya. Gitu ya. Iya, Ica, kamu tanya apa, Ica? Sebetulnya pertanyaan saya sama seperti Zarifa, Pak. Cuma mungkin saya mau memperjelas. Itu kira-kira calon judul skripsinya itu apakah hanya satu atau mungkin kita boleh memberikan cadangan atau bagaimana Enggak begitu, Pak? boleh, satu saja. Oh, Ya, satu jadi saja ya, Pak. kalian kan ini dulu kan sudah nulis thesis proposal writing ya. Jadi semester 4 yang dulu. Coba dicek lagi begitu. Kalian ini apakah masih stick ke situ ataukah mau ganti. Sebagaimana saya sampaikan tadi kan pada saat PLP akan sangat baik kalau kalian mengumpulkan data misalnya gitu ya di sekolah sasaran. Artinya kan enak udah jadi nanti nggak perlu lagi minta izin kumpulkan data gitu karena pada saat di sekolah itu kan kalian full ya 20 SKS di sekolah ya setiap hari ke sekolah ya sekalian ngambil data kan enak begitu. Artinya kalau memang nanti ternyata nggak confident dengan proposal yang dulu ya tulis saja sekarang calon judul baru begitu ya. Itu ya Ica ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, yang lain saya sarankan begini ya. Saya sarankan stick ya. Jadi yang dulu kan sudah nulis sisi proposal writing kan sudah dibimbing oleh dosen ya. Artinya kan itu kan sudah melalui proses bimbingan dan proses diskusi sehingga potensi ya untuk diterima itu kan tinggi ya. Jadi kalau ganti lagi mungkin kalau saya secara pribadi itu lebih suka namanya konservasi ya. Jadi mempertahankan apa yang ada, jadi mungkin direvisi saja. Jadi kalau memang sekarang kan dalam waktu 1 tahun ini kalian kan pengetahuan dan keterampilannya kan sudah nambah ya. Pasti nanti membaca kembali proposal yang dulu dari semester 4 itu jadi kadang-kadang itu jadi ketawa sendiri gitu. Wah ini kok begini, nah, silakan direvisi, nggak apa-apa begitu ya. Jadi tapi secara fokus dan secara lokus ya fokusnya apa dan lokasinya ya itu saya kira perlu dipertahankan gitu ya. Gitu ya Ica ya.
Viola, diberi waktu memikirkan ulang. Oh iya, jelas ya. Jadi makanya saya ya, kalau kalian memaksa segera G-form-nya hari ini pun bisa ya. Tapi kan kalau memang kalian misalnya perlu waktu dulu ya sampai kapan nanti kalian siap baru saya sebarkan G-form juga apa-apa juga. Ya, ini tinggal ini gimana ini kalian lebih apa confident kapan? Butuh waktu apa 1 minggu, 2 minggu ya. Maksud saya sih memang sengaja itu di awal-awal ini. Kenapa? Karena kan kalian belum ke lapangan sehingga nanti kan enak gitu ya ininya. Karena kan sekalian masih bisa diajak fokus gitu. Karena kan masih kuliah gitu, dengan dosen gitu ya. Kalau sudah di lapangan mungkin nanti susah mengumpulkan kalian untuk Zoom begitu ya. Maksud saya itu begitu. Jadi paling lambat lah minggu depan lah itu kalian sudah bisa ini. Saya kirimkan G-form-nya. Ya, gimana? Gitu ya? Nggak ada lagi pertanyaan? Oke, Amar kan? Ya kan, Amar. Ya baik Pak, mohon izin bertanya. Ya. Tadi kan skripsi di program di semester 8 Pak ya, tapi dosen pembimbingnya sudah bisa memilih semester ini. Ya. Apakah berarti juga sudah bisa mulai bimbingan Pak, atau cuma memilih saja seperti itu Pak? Iya harus bimbingan so. Bagaimana kamu bisa lanjut ke tahap 2 leka bimbingan? Terus dan di dalam tahap 1 itu kalian harus mengisi lembar bimbingan secara online di Simultasi. Tiap kali ketemu ngisi di sana secara online. Iya, dan itu tidak sekedar administrasi, itu ya memang harus dilakukan gitu. Artinya kan kalian kan bisa nanti koordinasi dengan dosen itu kan bimbingan itu kan ya tidak harus tatap muka begitu, bisa online, bisa WA, bisa ini gitu ya. Ya Pak, baik, terima kasih. Oke, DPS apakah hanya satu dosen? Terima kasih Dewi. Iya, jadi milihnya satu aja ya. Jadi karena itu nanti kan kalau ada satu dosen yang lebih dari 5, kan nanti kan saya negosiasikan dengan kalian. Jadi mungkin nanti kita perlu ketemu lagi. Jadi setelah G-form diisi, kemudian kita ketemu lagi. Nanti kita sampaikan nanti yang ini dosen kelebihan mahasiswa ini terus bagaimana. Kita langsung diskusi, kita memilihkan langsung gitu. Jadi kita akan ada Zoom lagi ya untuk memfinalkan ya daftar dosen pembimbing itu ya. Itu ya Del. Ya. Baik, terima kasih. Saya kira sudah jelas itu ya. Nanti kalau sambil ini kalian punya pertanyaan lagi tidak apa-apa ditanyakan. Sekarang saya lanjut aja langsung ke PLP ya. Yang perlu kita perhatikan yaitu ini ya pelaksanaan kuliah ini ya 1-2 kemudian ya 1-2 dan yang ini 18-19 jadi artinya 2 pertemuan sebelum ke lapangan dan 2 pertemuan setelah ke lapangan ya begitu ya. Jadi kalian harus hadir itu ya harus hadir ya. Sekali lagi harus hadir sesuai dengan kesepakatan dengan dosen. Artinya gimana ya? Ya menghubungi gitu ya. Harus menghubungi dosennya gitu lah. Tadi malam saya sudah rapat dengan dosen ya. Kalian sebagian sudah hadir di situ ya. Jadi sudah saya sampaikan kepada dosen ya untuk kelas-kelasnya ini ya bahwa PIC kelas PLPA, PLPB, PLPC, PLPD itu akan menghubungi dosen gitu ya untuk membuat kesepakatan gitu ya apakah luring, daring atau hybrid gitu ya. Oke. Nah, sudah saya sampaikan tadi malam dan itu sudah disepakati oleh dosen ya bahwa satu para dosen itu saya beri kewenangan untuk melaksanakan PLP ini secara fleksibel. Ya. Fleksibel dalam arti apa? Satu, dari sisi mode ya atau moda ya, mode of learning, apakah luring, daring atau hybrid ya.
Bagaimana kita ketahui sebagian di antara kalian kan masih di luar ini, luar kota, luar pulau, mungkin luar negeri ya. Siapa tahu ada yang haji ya, luar negeri berarti. Jadi saya berikan ini keleluasaan kepada dosen bersama mahasiswa tentu saja untuk menyepakati apakah luring, daring atau hybrid satu. Yang kedua, juga kesepakatan tentang ini hari dan jam pelaksanaan. Begitu. Walaupun saya pesan ya kalau pakai jadwal yang ini akan baik ya. Kenapa? Akan mudah gitu. Karena kan sudah saya jadwalkan ya, sehingga nanti nggak akan ada bentrokan gitu. Artinya kan sudah ada plotting di sini hari dan jam gitu, dosennya siapa, dan insya Allah kalau mengikuti ini tidak ada nanti crash gitu ya. Jadi kalian juga repot gitu karena sudah ada kesepakatan dan dosen sudah saya sampaikan seperti itu ya. Namun apabila mungkin ada tugas lain ya yang memang nggak bisa dihindari ya sehingga nanti jadwal ini geser ya, harinya mungkin geser atau jamnya yang geser, enggak ada masalah. Yang penting apa? Harus sebelum ke lapangan itu harus 2 kali ya. 2 kali pertemuan gitu. Oke? Intinya begitu. Ya, yang penting 2 kali pertemuan. Nah, kemarin kan saya sampaikan untuk kelas saya pengembangan bahan ajar itu kan saya sampaikan ini luring saja karena saya kan di kampus gitu ya. Kalau memang kalian sebagian tidak bisa ya nggak apa-apa nanti daring gitu. Sebenarnya kan ya bagi saya nggak ada masalah daring atau luring ya begitu. Tapi saya sampaikan bisa daring gitu ya. Semoga kalian sudah menghubungi dosen yang bersangkutan untuk menyepakati ya hari dan jam pelaksanaan ya komponen mata kuliah PLP ini. 1 manajemen sekolah, 2 SKS, pengembangan program sekolah 2 SKS, analisis kurikulum 2 SKS, pengembangan rencana pembelajaran 3 SKS, pengembangan bahan ajar 3 SKS, pengembangan media pembelajaran 2 SKS, dan asesmen pembelajaran 2 SKS plus 1, yaitu apa? Praktek ya mengajar ya atau praktek pembelajaran. Ya, praktek pembelajaran itu 4 SKS yang nanti akan ini oleh DPL kalian, namanya DPL. Jadi pada saat pelaksanaan ini ya, pelaksanaan PLP ini ya, DPL yang akan melakukan ini. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah ini tagihan. Nah, mata kuliah PLP MBKM 20 SKS sebagaimana kita lihat tadi komponennya itu ada 8 ya. Ada 8, yang 3 itu SKS itu pengembangan rencana pembelajaran pengembangan ajar, yang 4 itu praktek mengajar. Itu ada tagihannya masing-masing ya. Sekali lagi ada tagihannya. Nah, tagihan ini adalah tugas nanti kalian untuk menyelesaikan ya. Dan tugas dosen pembimbing mata kuliah di jadwal tadi ya untuk membantu kalian ya. Jadi di pertemuan sebelum pelaksanaan PLP di lapangan itu dosen akan untuk manajemen sekolah misalnya ya, dosen akan menyampaikan ya apa itu laporan analisis itu ya, nanti komponennya apa begitu, diskusi dengan kalian nanti pada saat di lapangan nanti bagaimana ya, apa yang harus dikumpulkan, apa yang harus dianalisa begitu ya. Terus nanti bagaimana nulisnya, laporan analisis, diberi contoh, begitu ya. Nah, itu yang akan dilakukan. Nah, pada saat pelaksanaan PLP, kalian mengumpulkan data itu, ya, data analisisnya itu. Pada saat selesai, kan kembali lagi ketemu dengan DPMK, dosen pemampu mata kuliah. DPMK akan ngecek, DPMK mata kuliah PLP manajemen sekolah akan ngecek mana draft laporan analisismu itu, cek ya.
nanti ngasih masukan ya, sehingga kalian merevisi ya pada pertemuan ketiga, dan nanti pada pertemuan keempat itu bisa finalisasi, sehingga nanti di akhir semester itu laporan analisis ini ya sudah clear, lengkap, bagus, nilai A ya. Juga untuk mata kuliah PLP pengembangan program sekolah. Nanti tagihannya adalah laporan analis RKS, rencana kegiatan sekolah, rencana kegiatan akademik sekolah. Nah, ini. Jadi ya ini rencana kegiatan kurikulum ya, atau kan yang non kurikulum. Jadi itu kayak apakah itu prota, prome sama program ini, program ekstrakurikulernya bagaimana gitu ya. Jadi kalian akan menghasilkan ini dan akan dibahas oleh dosen pengembangan program sekolah pada pertemuan hari minggu ini dan minggu depan. Ya, komponennya apa, terus bagaimana cara melakukannya begitu. Untuk analisis kurikulum ya nanti akan diperkenalkan kira-kira apa ya yang akan dilacak di sekolah itu. Kebetulan yang saat ini existing curriculum ya mungkin 2013 atau 2016 versi revisi atau kurikulum darurat atau kurikulum merdeka. Nah, kita nggak tahu. Nah, yang di sekolahmu nanti bagaimana? Dan di situ karena kalian harus membuat laporan dan bukti dokumentasi. Dan bukti dokumentasi apa ya? Ya bukti ini ya kurikulum sekolah yang dipakai gitu. Laporan dan bukti dokumentasi. Untuk pengembangan rencana pembelajaran, nah menghasilkan RPP lengkap. Ya, berarti nanti rekan pada saat dengan DPMK 2 pertemuan ini kalian akan disampaikan ini. Kan dulu udah ada mata kuliah ya silabus desain kan. Nah, ini tinggal istilahnya menyesuaikan dengan mungkin yang sekarang adalah kurikulum merdeka itu ya. Apa intinya? Pengembangan bahan ajar ini ya bahan ajar minimal 1 KD ya. Nah, ini bisa bersertifikat HKI. Nah, ini kalian kan dulu ada sebagian yang saya ajar itu kan belum kita ajukan ke ISBN. Bisa itu dipakai lagi, dicek apakah sesuai dengan kurikulum ya. Kalian kan sudah bisa itu ya, tinggal 1 KD minimal yang atau sekalian produksi. Saya kira sudah semua itu. Sebelum sebelum pelaksanaan kalian sudah menghasilkan 1 bahan ajar udah. Media pembelajaran juga begitu ya. Sekarang asesmen, jadi harus membuat instrumen ya. Instrumen asesmen 3 domain, sikap, pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, praktek mengajar ini yang akan dibimbing oleh Pak saya bukan enggak, belum tentu kalian dibimbing lapangannya itu orang atau dosen prodi kita ya, bisa jadi dari prodi yang lain ya. Begitu ya, praktek mengajar. Ini kok ada di PMK atau DPL. Lah, tentu saja selama praktek mengajar DPMK ya tetap bisa dikontak. Ya, kan sebab kalian kan selama di lapangan kan harus ini melengkapi ini ya tagihan-tagihan ini gitu ya datanya. Ini video rekaman praktek mengajar 15 ini dan laporan PLP, harus ada laporan PLP ya. Ya, jadi sebagai dosen dan DPL di MK 8 ya ini Pak ini ya. Nah, ini DPL-nya ini memberikan bimbingan selama praktek lapangan. Nah, ini masalahnya yang DPL-nya itu boleh jadi bukan dari prodi pendidikan bahasa Inggris. Jadi kalian bisa tetap kontak dengan DPMK, nggak ada masalah ya. Gitu. Ya. Di MK 1 sampai 7 memberikan 2 pertemuan awal ya ini atau boleh di pertengahan ya. Dengan Zoom meeting boleh ya, MK spesial memberikan penilaian. Jadi dosen, jadi penilaian jadi dosen itu ya, dosen di PMK itu memberikan nilai ya untuk mata kuliah ini, 7 mata kuliah ini ya. Yang dinilai adalah tagihannya, gitu. Tagihanmu gimana, bagus apa enggak gitu ya.
Nah, praktek mengajar juga dinilai. Nah, kalau praktek mengajar ini penilaiannya adalah dari DPL dan guru pamong gitu. DPMK tidak ikut-ikut gitu ya. Begitu. Jadi MK spesial DPL tidak mengisi jurnal disediakan memberikan nilai di ELA dengan memberikan nilai dari guru pamong dan laporan PAP. Jadi untuk yang MK 8 begitu ya. Jadi sekali lagi kalian harus baik-baik dengan DPMK karena apa? 7 mata kuliah tadi ya itu ini apa? Karena 7 mata kuliah tadi itu nilainya dari DPMK. Jadi 7 mata kuliah ya. Nah, praktek sendiri. Nah, baik. Ini tentang pelaksanaan pertemuan DPMK 7 mata kuliah. Jadi saya buka sekarang sesi untuk tanya jawab tentang pelaksanaan itu ya. Oh, ini ada pertanyaan tentang spesifikasi ya. Untuk spesifikasi dosen kalian harus pergi ke Scholar ya, Google Scholar. Dosenmu itu spesialisasi apa begitu ya. Jadi sebentar ya, ini saya demokan dulu ya untuk menanyakan itu ya. Jadi misalnya saya ke Scholar ya, scholar.google.com ya. scholar.google.com ya, .co.id whatever lah. Kita akan mencari dosenmu ya. Oh, saya tertarik dengan Fahri ya. Fahri, terus UNESA ya. Ya. Oke, ini Fahri UNESA ya, diklik ya Fahri. Oke, dari sini kita tahu oh Pak Fahri itu spesialisasinya apa sih gitu loh. Kenapa di artikelnya ini dia menunjukkan spesialisasinya. Kenapa? Yang ditulis oleh Pak Fahri adalah ini gitu. Gitu. Jadi Pak Fahri itu sukanya sastra ya, ini humor ini ya gitu ya. Ada di sini. Ya. Ya. Pak Fahri. Ya. Oke, jadi dosen yang lain misalnya kita cek Fitri misalnya harus ada kata UNESA-nya, nama dosennya dan UNESA-nya. Oke, kita lihat ini. Nah, ini. Oh, spesialisasinya apa Bu Wiwit ini? Oh, metakognitif dia, perception of English curriculum. Begitu ya. Ini terus ya, kalau kita klik year ya berdasarkan tahun, dua-dua ya, X reading, books and audios ya. Autonomous learning, apa ini? Ini sentence English Proficiency Test. Ya, ini. Oh, berarti Bu Wiwit itu bisa nulis yang seperti itu, gitu. Ya, artinya kalau mau Bu Wiwit mau bimbing yang seperti itu pasti bisa. Ahmad Munir, Munesa, oke, kita cek ya. Ahmad Munir, Unesa ini ya, itu. Ya. Jadi banyak sekali itu. Jadi kalau Bayer misalnya, ya, nah ini ada macam-macam ya. Itu ya. Ada tulisannya banyak gitu yang oh berarti ini bisa begitu ya. Ya, seperti itu yang bisa kalian ini ya. Begitu. Untuk dosen ya. Jadi nanti semua dosen itu punya ini sampai 5 begitu ya. Punya slot ya sampai 5 gitu. Kecuali dosen yang sedang studi dan dosen yang ini. Jadi misalnya kalau Bu Retno Wulandari belum bisa bimbing, Bu Eva ini Eva Rahmawati belum bisa bimbing. Selain itu bisa bimbing gitu. Gitu ya. Untuk Maulida gitu ya. Gimana dah? Oke dah. Kasih tanda kalau oke. Bisa Oke, jawab. sorry. Thank you. Oke, thank you. Vicky ya. Halnya bahan aja sudah terungkap dalam tagihan. Oh iya benar gitu. Jadi
Kalian itu sebenarnya kan adanya mata kuliah dengan DPMK itu sudah menyelesaikan semua masalah sebenarnya gitu. Karena itu kehadiran kalian di mata kuliah itu partisipasinya itu ya ini sangat diharapkan. Jadi jangan sampai bolos gitu. Jangan sampai enggak mengumpulkan tagihan gitu. Ya. Tagihannya nanti ya pada pertemuan terakhir itu, 2 pertemuan terakhir ya, di akhir semester BLP ini. Terakhir ini tanggal berapa tadi? 14 sampai berapa ya? 14 sampai 25 ya. November. Nah, itu sudah harus selesai tagihan itu. Sehingga kalian laporan akhir PLP bisa selesai juga pada waktu gitu ya. Oke, jadi kalian dimudahkan. Jadi nanti pada saat pelaksanaan PLP di lapangan itu benar-benar fokus ke menjadi calon guru, ya belajar menjadi guru, belajar mengajar, belajar administrasi sekolah, belajar interaksi dengan mahasiswa, belajar interaksi dengan sesama dosen, ya kayak gitu. Oh, ini membantu ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Gitu ya. Ya, ada lagi pertanyaan tentang PLP? Tidak ada? Ya, kalau masih ada keraguan silakan di chat box ya. Oke. No. Good. Now, masalahnya adalah sekarang di sekolah sasaran yang PLP itu ada sebagian yang udah IKM ya, implementasi kurikulum merdeka. Nah, kemarin saya bagikan kepada kalian yaitu CP, capaian pembelajaran ya, yang revisi tahun 2022 ya. Dan ada satu ya paparan lah itu bagaimana menyusun tujuan dan lain-lainnya ya. Baik, saya coba membahas ya sebagian kecil saja ya atau pokok-pokoknya saja dari paparan dari aturan tersebut ya. Ya, silakan nanti di ini kan. Baik, secara ini sebenarnya kalau kalian mencari keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen ya tahun 2022 ini 008 HKR ini ya itu aslinya itu 1000 berapa halaman gitu ya. Tapi yang kalian terima yang saya kasih judul capaian pembelajaran bahasa Inggris ini ya hanya yang bahasa Inggris yang ada di sana ya. Dan itu sudah saya berikan juga versi versi docnya ya. Kenapa kok perlu versi docnya ya? Karena supaya kalian lebih mudah nanti dalam memindahkan begitu ya. Yang perlu kita ketahui sebenarnya kurikulum 2021 ini ya sebenarnya migrasi ya dari yang asalnya itu kompetensi dasar kita tentukan sendiri ya. Kita itu maksudnya ya orang Indonesia tentukan sendiri ya tim gitu. Sekarang kita nggak menentukan sendiri tapi kita menggunakan CEFR ya. C itu common, E European, F framework ya of reference ya. Common European framework of reference ya. Atau CFR itu isinya banyak bahasa, salah satunya adalah juga bahasa Inggris. Nah, intinya di sana kalau CFR itu ya diarahkan ke komunikasi sebenarnya. Tapi kan kalian ya jangan kaget ya. Selama ini di kurikulum kita ya 2013, 2016, 2018 ya kurikulum darurat misalnya itu kan selalu ada kompetensi dasar yang terkait dengan interaksi ya. Interaksi baik yang transaksional maupun interpersonal ya ada di sana. Artinya apa? Sebenarnya ya sama saja. Cuman orang Indonesia itu ya
sukanya ya memang ganti nama begitu ya. Ganti nama sehingga nanti ganti buku dan lain-lainnya. Tapi pada intinya sama. Kalau kita baca di panduannya ini ya, panduannya CFR ini di awalnya itu ya. Ya. Oh ya, di awal ini panduannya itu tentang fase ya. Jadi fase ya, fase A B C D E F gitu ya. Jadi A B C D E F ya. Oke. Ya, oke. Ini bahasa Inggris. Jadi ada rasional. Jadi kalian perlu baca ini rasionalnya apa sih? Ya, ini coba. Apa sih sama ini ya? Ya, jadi coba saya ini ya. Jadi coba dengan menguasai bahasa Inggris saya ya ini berinteraksi menggunakan berbagai teks ya. Jadi masih berbasis teks gitu ya. Oke, teks. Masih teks base ya. Selama ini juga teks base ya. Jadi nggak begitu signifikan sebenarnya. Ya cuma sekarang itu ngeplek lah ya. Jadi kata-katanya kompetensi dasar itu ngeplek ya. Ini CFR ya. Jadi targetnya B1 gitu ya. Kalian ini sebenarnya targetnya itu untuk kuliah S1 itu B1 juga. Jadi kalian sebenarnya harusnya kalian B2 itu. Tapi kalau kemarin ditulis masih B1. Iya Bu ya, B1 Bu ya. Kita masih B1 ya. Padahal itu SMA udah B1 ya. Oh B2 ya. Oke, B2 ternyata kita lupa ya. Jadi kita itu one step ini ya, higher than senior high school ya. Jadi di sini coba itu B1 itu harapannya kan ini coba kemampuan ini mempertahankan interaksi dan menyampaikan sesuatu yang diinginkan. Mengungkapkan pokok pikiran utama. Mempertahankan komunikasi. Jadi sebenarnya ya sama saja. Selama ini kan kita ngajar ya mempertahankan interaksi ya fokusnya itu. Jadi komunikasi. Jadi ngomong itu ya coba ini kalian ini. Kalau ngomong itu kan sering nggak mau ngomong. Ini coba Zoom aja lo nggak pernah ngomong. Itu gimana mempertahankan interaksi. Ya, menginisiasi interaksi aja nggak ada. Ya, itu contoh ini. Jadi ini refleksi lah kalian. Jadi kalau jadi guru mau mengarahkan ke sini, arahnya mempertahankan interaksi ya kalian menginisiasi aja enggak ya. Ya, gitu ya. Jadi kalian harus proaktif ya. Initiating interaction and maintaining interaction juga ya. Menyampaikan sesuatu. Mengungkapkan pokok pikiran yang ingin disampaikan ya. Mempertahankan komunikasi ya. Jadi mempertahankan interaksi sama dengan mempertahankan komunikasi. Intinya di sini B1 itu. Kemudian nah ini genre base. Jadi masih genre base ya. Fokus pada teks ya. Ya, tapi ini dalam berbagai moda, multi-mode namanya. Ini Bu Pratiwi ini expertnya ini multi-mode. Ya, karena itu saat ini yang ditekankan di dalam kurikulum Merdeka itu adalah 6 keterampilan. Selama ini kan kita 4 keterampilan, listening, speaking, reading, writing ya. Ya, listening, ya, speaking, reading, writing. Nah, tapi sekarang ditambahi dengan viewing sama listening. Nah, tapi itu ya bukan hal baru. Ya, viewing. Selama ini loh kan kalian ngajari apa? Poster kan gitu, nulis poster, ada caution ya, gitu ya. Nah, itu kan viewing bisa gitu ya. Apalagi kalian selama ini ngajar namanya caption. Caption itu kan macam-macam. Caption of foto, kalau di dalam ini ada nama grafik, kemudian diagram, ya. Itu ya viewing. Loh, artinya apa? Ya ini cuma dikasih gitu loh, secara eksplisit itu ada kata itu. Ya selama ini ya kita sudah mengajarkan gitu. Yang skill berikutnya yaitu presenting ya, doing presentation. Selama ini loh kalian itu loh saya lihat itu kan selalu meminta ini anak-anak suruh membuat ini apa-apa kemudian mempresentasikan ya, di depan kelas. Kan selalu begitu. Loh, artinya apa? Ya selama ini ya sudah dilakukan. Cuma kalian tidak sadar aja gitu.
Walaupun KD-nya itu ya sebenarnya bukan mempresentasikan dulu, tapi kalian selama ini atau guru sukanya ada kata mempresentasikan. Ya artinya apa? Ya artinya ya sebenarnya ya sudah ada. Ini ya cuma sekarang labelnya ganti gitu ya, gitu ya. Kalau karena tadi itu karena kita itu genre base ya berarti apa? Ya ini masih building knowledge of the field, itu langkah-langkah belajarannya sama ya gitu. Ini ya joint construction ya, independent construction ya begitu ya. Begitu ya. Jadi artinya ya tetap sama ya dengan yang selama ini diinikan gitu ya. Oke, ini oke. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan tentu saja kata-kata ya, oke, kata-kata ya di dalam ini kata-kata yang ada di ini di dalam ini yang disebut dengan capaian pembelajaran. Kata-katanya kayak gimana sih? Sudah saya bagikan ke jadi fase A, fase B, fase C, fase D ya. Ini mulai nih. Jadi kalau kan kemarin PLP kalian kan ngajarnya di kelas 7 SMP, SMA, SMK ya. Jadi mulai fase D, E dan F gitu ya. Kita lihat di sini, itu fase D ya. Listening and speaking ya. Jadi listening dipakai untuk speaking. Kenapa? Ya karena yang di triggernya ya pemantiknya adalah bahan listening untuk direproduksi menjadi speaking ya. Kenapa reading and viewing? Ya, reading dan karena yang kalau hanya reading saja itu ya, kadang-kadang dianggap hanya yang printed simbol. Nah, padahal kadang-kadang yang kita lihat itu juga dalam bentuk gambar. Nah, ada viewing itu ya. Kemudian writing and presenting ya. Kalau writing fokus ke produksi, presenting ke ini produksi lisan, presenting produksi kebalik. Writing itu produksi tulis, presenting produksi lisan. Ya sama aja kan berarti ya. Nah, ya. Tapi kok coba kita lihat ini detail ini ya kata-katanya. Ini kelas 7, 8, 9. Ini kok nggak ada Pak ini yang kelas 7 yang mana yang nah itu kan nanti di dalam pedoman itu disampaikan ya itu tergantung diserahkan ke guru dan sekolah masing-masing. Kan kurikulum merdeka. Ya nggak boleh merdeka kok jadi nggak merdeka. Oke, kita lihat speaking and listening and speaking. By the end of SD, students use English to interact and exchange ideas. Okay, we use BS and increasing variety of familiar, formal and informal context ya. Comprehend main ideas. Jadi fokusnya adalah main ideas comprehension. Jadi ketika mendengarkan teks ya, itu ya harus bisa ini mendapatkan main idea ini tentang apa sih? Ya ada orang ngomong-ngomong ini tentang apa? Yang ngomong-ngomong berarti interaksi. Ada yang orang ngomong monolog ini apa gitu ya. Kemudian and relevant details. Jadi main ideas and details of discussion or presentation on a variety of general topic. Jadi topiknya adalah general. Jadi ada orang diskusi berarti orang interaksi ya, ada presentasi monolog gitu. Dari situ kita sudah punya gambaran. Oh, kegiatan materinya apa, topiknya apa, terus kompetensinya apa. Ya, dari sini ya. Ini materi, discussion, presentation, topik gitu ya. Jadi kalau discussion berarti interaksi, presentation itu berarti monolog ya. Topiknya general interest ya, topik umum gitu. Nah Bu, apa tak? Oh, di sini ya. Oh iya, karena mah jurusan cita. Oh, memastikan. Ayo oke Bu. Oh itu. Iya, iya. Iya wis Bu supaya ini kan saya mau plotting dosen pembimbing. Dia masuk apa enggak ya? Sebelum dapat jurusan aku sempat kan jadi posisi itu di sana.
Iya, yes Bu. Oke, thanks ya. Ya, jadi begitu ya. General interest topics ya. Jadi topik umum ya, tapi kalau bisa ya mulai dari ini ya, diri anak itu diri anak ya, mungkin diri ya. Kemudian dirinya selesai ya keluarga selesai baru nanti sekolah, diri ya dia, temannya sekolah, gurunya kayak gitu ya. Itu. Terus fungsi bahasanya apa? Giving opinion ya, making comparison, stating preferences loh. Kan gampang ini. Ya. Kemudian explain and clarify answers. Jadi harus bisa menjawab. Kalau diminta opini bisa ini mengapa kok itu. Ya. Making comparison, ditanya tentang comparison, ditanya tentang preference ya gitu ya. Using basic sentence structure and verb. Ya, yang basic saja. Do you like coffee? No, I don't. Kayak gitu. Itu kan cara stating preference ya. Jadi tidak harus itu langsung which one do you prefer, coffee or tea? Nah, boleh, itu kan level ini. Jadi kan orang bertanya preference itu kan bisa yes no, bisa yang non yes no kayak gitu. Gitu ya. Jadi jadi ya sama aja selama ini ya segitu itu ya. Gitu kan di yang 2018, 2016, 2013 ya ada itu ya. Meminta pendapat ya, membandingkan ya, menyampaikan ini apa pilihan ya. Ya, ada. Ini bentuk ini aja. Ini kan listening and speaking. Jadi fokusnya apa? Kemudian reading and viewing gitu ya. Read and respond to familiar and unfamiliar text. Jadi alasannya jadi bisa familiar, bisa unfamiliar text ya. Ya. Oke. Oke, jadi bisa familiar apa? Locate, evaluate, jadi mencari, menemukan, mengevaluasi. Jadi mencari dan mengevaluasi. Main idea, specific information. Jadi tadi sama, ini relevant detail. Jadi kalau tadi itu kan kalau listening itu and detail. Ya kalau ini specific information ya of different genre. Nah, genre-nya apa saja ya? Teksnya bisa print, bisa digital. Ya digital text ya tadi yang dari website digital itu. Including visual ya, multimodal or interaktif. Multimodal itu ya berarti ya ada kalau teksnya diklik itu ada videonya dan lain-lainnya. Jadi ya yang paling cocok ya misalnya kita digital menggunakan apa ya teks yang dari online misalnya gitu ya. Itu kan jadi locate, evaluate main idea, specific information ya. Kemudian identify the purpose of text ya. Tujuan teks. Ya, teks itu ditulis untuk apa? Kemudian to draw inference, to get implicit information. Loh, selama ini kan ya segitu harusnya. Cuma kalian kan selama ini kalau nulis KD kan menangkap makna gitu, indikatornya kan nggak jelas selama ini kalian. Jarang detail itu, menemukan ide utama, informasi tertentu, informasi rinci, ya kan gitu harusnya ya. Kemudian menarik simpulan, kemudian informasi tersirat, nah itu harusnya. Nah, artinya ya selama ini ya sama saja ya, gitu ya. Kurikulumnya ya sama gitu ya. Itu reading and writing. Sekarang writing and presenting ya. Students communicate ideas, experience through simple organized paragraph. Jadi nulis ya paragraf ya. Jadi pakai spesifik vocabulary, oke ya. Harus ada model, using models. Jadi kalau harus ngasih model ya, readingnya ini nanti jadi model. Karena ini kan teks ya. Teks yang familiar atau familiar ya harus jadi yang berarti kan kalau mau nulis yang ini berarti harus pakai yang mungkin yang familiar teks ya. Plan, create, present ya, imaginatif ya. Jadi teksnya apa kan tadi kan genre ya, berbagai genre kan jadi different genre. Di sini dikatakan persuasive text ya. Jadi teksnya teks persuasif ini ya. Kalau ini di SMP ini ya. Jadi persuasif, kemudian
explain or justify position. Ya, kalau persuasif itu ya. Oh, ini jadi present, informatif teks, imajinatif teks, persuasif teks. Tuh. Informatif teks misalnya deskripsi, imajinatif berarti nulis cerita, ya, karangan, ya, hayalan, persuasif ya berarti itu sifatnya itu mendorong orang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, ya. Atau to explain or justify position, argumen, kita harus begini, harus begitu, ya begitu, ya. Di dalam tulisannya harus ada basic information, detail information, kemudian kalimatnya bervariasi, ya, ya, present, future, past, ya, ada time marker, harus ada adverb of frequency, ya, 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 jadi begitu. Coba ini SMP seperti ini, ya, ya. Capaian pembelajarannya. Nah, ini masalahnya kan ya umum gitu loh, si 789. Bagaimana ya yang harus dilakukan kalau seperti itu ya. Kelas 7 apa Pak, kelas 9 apa Pak? Ya itu disepakati ya. Nah, sebentar kita ke ini. Nah, ini ke panduan pembelajaran ya. 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 Tak sampaikan di sini ya. Ini tujuan. Ya. Jadi bentar, tentang ini tentang apa tujuan ya, ini standar, ini ada capaian pembelajaran ya, ya kita kan sudah selama ini sudah tahu itu. Oke, jadi ini kurikulum operasional. Jadi bagaimana ini alur tujuan, siapa ya yang harus menentukan tujuan pembelajaran ATP. Jadi ada tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran di sini di sana. Bentar, ini siapa yang bertugas nulis itu coba. Oke, mana. Oke, pembelajaran. Bentar ya, tujuan ini. Tadi udah ya. Oke, ya capaian CP. Ya, menganalisis capaian CP ya. Sudah A, B, C, D, E, F. Ya harus ini, harus itu. Karena oke. Ini ya. Menurut kalimat tujuan belajar dapat mengambil referensi dari berbagai sumber atau memadukan tujuan belajar dari berbagai kurikulum. Jadi sebenarnya ada loh ya. Jadi kalian itu ya enggak loh ya. Buku ini mengatakan itu enggak harus satu referensi dalam nulis tujuan pembelajaran. Itu bisa berbagai sumber, bisa memadukan tujuan belajar dari berbagai kurikulum, enggak ada masalah kalian itu. Jadi jangan sampai kalian itu terkungkung oleh misalnya satu pedoman, ini nulis TPU harus begini misalnya gitu. Enggak harus begitu sebenarnya ya. Ini loh. Jadi dapat mengambil referensi dari berbagai sumber atau memadukan tujuan belajar dari berbagai kurikulum, enggak ada masalah gitu ya. Ya. Jadi ya, ini yang perlu diinikan ya. Mana yang ya. Nah, ini nih. Tingkat oleh tim pendidik. Jadi nulis tujuan dan alur tujuannya itu oleh tim pendidik pada mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang sama. Jadi ya silakan nanti sekolah itu menyepakati guru-gurunya itu. Apa ini 789 ya, apa ini CP-nya ini
dipecah dari kelas 7 apa saja, kelas 8 apa saja, misalnya begitu ya. 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 Ini contoh di situ ya. Ada yang kenapa kok contohnya matematika atau IPA ya? Karena yang mengembangkan kurikulum ya orang matematika atau IPA biasanya. Ini nih. Alurnya itu begitu loh. Jadi kalau sudah ada tujuan pembelajaran dari CP itu dipecah buat berbagai tujuan pembelajaran, terus enaknya ngurutkannya gimana? Tujuan pembelajaran berapa dulu, baru berapa dulu, baru berapa dulu, itu namanya alur supaya mencapai CP tertentu gitu loh. Ya. Jadi ya itu disepakati aja di sekolah itu gitu ya. Jadi sekali lagi kembali ke dasar yang disampaikan tadi oleh panduan tadi ya. Ya dapat gitu loh. Kalian enggak boleh ini terkungkung dengan cara yes, ya namanya kurikulum merdeka ya, ya merdeka gitu. Ya. Cuma yang saya sampaikan tadi ketika kita menganalisis CP tadi, capaian pembelajaran, itu kan sudah jelas itu ya. Jelas apa? Jelas bahwa kurikulum ini ya sebenarnya ya tidak asing, kita sudah kalian semua sudah mempelajari begitu. Ya, tentu saja kalau sudah tahu CP tadi itu bisa di breakdown menjadi nanti berbagai kompetensi ya. Ini tadi disampaikan apa? Kompetensi ya. Dia tidak menggunakan kata kompetensi, dia menggunakan tujuan ya, langsung dari CP ke tujuan pembelajaran ya. Ya. Karena memang istilah itu kan ini ya, kalau di CFR memang nggak ada harus pakai indikator atau enggak begitu. Jadi learning outcome CP ya, LU ya begitu, langsung ke objectives begitu ya. Baik, dari paparan saya yang singkat tadi, apa itu sih inti dari CP ya, kemudian bandingannya dengan pengetahuan kita selama ini dan keterampilan yang kalian pelajari semester-semester sebelumnya terkait kurikulum 18, 16, 13 begitu, serta tadi kebebasan yang dimiliki oleh guru yang diberikan oleh pemerintah untuk merumuskan tujuan dan bagaimana peran kelompok guru ya di sekolah untuk menentukan itu tujuan-tujuannya dan bagaimana alur berbagai tujuan itu bisa disusun sehingga dengan mudah nanti dicapai CP-nya. Nah, itu sudah saya sampaikan. Nah, sekarang coba ini saya ingin mendengar dari kalian, reaksi kalian bagaimana. Begitu. Silakan. Bisa tanya di chat box, bisa langsung raise hand begitu. Halo. Permisi Pak, saya mau bertanya mengenai capaian pembelajaran. Iya. Tadi di dokumen capaian pembelajaran dijelaskan bahwasannya untuk jenjang SMA ada pada fase E dan fase F. Kalau untuk SMK apakah juga Ya, sama sama. menggunakan fase E? Jadi sama. Itu SMA dan SMK sama di sana. Untuk bahasa Inggris ya sama. Kemudian untuk kalau di kurikulum 2013 KD diatur di Permen yang kemarin, Pak. Kalau sekarang berarti setiap sekolah itu mengatur kompetensi dasarnya masing-masing begitu, Pak. Betul, nggak ada kompetensi mengatur tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajarannya masing-masing ya. Oh, gitu. Istilah yang dipakai itu begitu. Tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran masing-masing. Jadi nanti untuk menyusun LPP itu kami menggunakan tujuan pembelajaran yang ada di sekolah tujuan begitu ya Pak? Iya, itu kalau sekolahnya sudah punya. Kalau enggak ya kalian pasti nanti diajak diskusi gitu. Ayo Mbak, buatkan Mbak tujuan pembelajaran dari CP ini Mbak gitu loh. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak.
Tadi kan sudah saya tunjukkan ya breakdown isinya. Dari situ kita bisa membuat tujuan pembelajaran. Ya. Ada komponen tadi menemukan ide utama dan rinci. Berarti itu sudah satu ini tujuan pembelajaran nantinya itu. Terus ada lagi ini ya. Gampang sekali ya. Dari CP itu dibuatkan tujuan-tujuan pembelajaran gitu. Karena komponennya sudah jelas tadi, ada itu begitu ya. Ada lagi yang lain? Nanti detailnya itu silakan nanti dengan Bapak Ibu dosen DPMK ya. Ya, kebetulan kalau saya nanti juga di yang pengembangan bahan ajar ya, kita nanti bisa cross check saja nanti dengan bahan ajar yang sudah dikembangkan begitu. Gitu. Mana yang masih bisa dipakai gitu ya, yang masih cocok ya. Karena memang CP-nya itu kan kelas 7, 8, 9 jadi 1. Ya artinya apa? Ruang ininya ya gesernya bisa di sekolah tertentu mungkin lebih maju daripada sekolah yang lain. Anak-anaknya ya yang ya itu yang nanti bisa membedakan sekolah satu dengan sekolah yang lain. Anak-anaknya harus pinter-pinter bahasa Inggris nanti ya pasti yang dibahas beda dengan anak yang belum pinter bahasa Inggris. Ada lagi? Silakan di chat box gitu kalau enggak langsung ngomong. Enggak ada. Baik, apa? Ida. Ya Ren, Karen apa Ren? I'd like to ask. So our schools do we still use the old curriculum? Jadi apakah nanti kami jadinya tidak mengimplementasikan kurikulum merdeka ini? Kalau misalnya sekolah kami jadi tergantung sekolahnya. Kalau sekolahmu masih kurikulum 16 ya ikut itu gitu, yang 16 gitu. Bukan yang ini kan kita antisipasi saja Ren. Ren. Kalau sekolah tertentu, kalau kamu di mana sih? Surabaya ta? Saya SMA Negeri 1 Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Itu kan sekolah penggerak itu. Ya, pasti itu pakai kurikulum IKM itu. Implementasi kurikulum merdeka. Itu. Bu Sopo itu sekarang itu guru bahasa Inggris itu. Sidoarjo ya. Pasti dia. Pasti IKM dia. Kurikulum merdeka dia. Siap-siap ya. Right, sir. Thank you. Yuk. Tapi mungkin sekolah-sekolah daerah ya itu biasanya masih lambat. Ini seperti dulu pelaksanaan kurikulum 2013 itu loh ya. Kan ada sekolah tertentu yang 2013, sekolah yang lain masih 2006 gitu. Anak saya aja lama itu baru ikut 2013 sekolahnya karena kan kebetulan sekolahnya enggak pakai 2013. Atau begitu ya. Jadi ini akan serupa dengan dulu yang pelaksanaan 2000 kurikulum 2013. Ada yang melaksanakan, ada biasanya begitu, ada tenggang waktu lah begitu antara ini digedoknya dengan wajib full dilaksanakan gitu. Tapi intinya kan kalian itu supaya siap aja loh, supaya nanti di sekolah kan kalian di sekolah itu kan tujuannya kan belajar ya. Jadi saya kira Bapak Ibu guru pamong itu ya perlu disampaikan bahwa kalian itu belajar di sana, belajar menjadi guru ya. Terus di pikirannya guru itu kalian harus membawa sesuatu yang baru. Loh ya enggak ya. Justru kalian itu kan belajar dari lapangan, terus melihat itu koneksi antara yang kalian pelajari di kampus dengan di lapangan sehingga membentuk pengetahuan baru atau merekonstruksi pengetahuan lama menjadi pengetahuan baru kan gitu ya. Jadi jangan Bapak Ibu guru ya saya kira perlu juga diberi wawasan gitu. Jadi zaman sekarang itu teachers itu otonomous loh ya, otonomous ya, otonomous. Jadi kalau
mereka nunggu diberitahu itu sudah bukan zamannya lagi. Artinya mereka itu sudah punya kapasitas membentuk ini sendiri, namanya personal practical theory mereka begitu ya. Jadi guru ya expert juga in his or her own ini fields gitu. Ada lagi yang bertanya di chat box ya? Ya, enggak ada. Nah, yang saat ini yang disebut dengan RPP itu adalah namanya modul ajar gitu ya. RPP itu adalah modul ajar ya. Nah, modul ajar itu ada kelengkapannya, cara penyusunannya, bagaimana modul ajar itu ada file tersendiri gitu ya. Tapi intinya yang saya sampaikan ke kalian itu ya serupa saja ya dengan yang dulu. Ya intinya kan nanti ada lengkapnya itu ada di lampiran gitu. Maksudnya lampiran itu gini ya. Ya namanya lampiran, nanti ada materinya di sana, ada LKPD-nya di sana, itu namanya modul ajar. Itu yang dulu dikatakan RPP itu sekarang namanya modul ajar. Nggak ada masalah nanti dosenmu yang mengajar di ini Bu Ririn siapa Bu Esti siapa lagi itu yang akan menyampaikan. Jadi memang saya sengaja cuma membuka pintu saja ya, pintu pembahasan tentang IKM ya, implementasi kurikulum merdeka di sesi ini supaya nanti kalian tidak kaget begitu ya pada saat bertemu dengan dosen. Dan itu saya berharap bahwa nanti kegiatan dengan dosen itu berisi ini kegiatannya, berisi refreshing dulu, baru kemudian nanti ada ini penyampaian tentang tagihan-tagihan itu dan kurikulum baru ini gitu. Saya kira seperti itu untuk hari ini gitu ya, karena sebenarnya hari ini kan pelaksanaan mulai nanti mulai 10.20 ya. Jadi tepat 10.20 ini hari ini sebenarnya sudah bisa pelaksanaan ini sebagaimana direncanakan ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kalian. Ya, nanti rekaman ini insya Allah akan saya bagikan melalui YouTube. Semoga lancar kalian dengan dosen pembimbing mata kuliah PLP tahun 2022. Dari saya cukup sekian. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.